Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dewan Penguji dan tim seleksi ujian masuk Universitas Gadjah Mada. Perkenalkan, saya dengan Susaldi, salah satu peserta seleksi calon mahasiswa pada Fakultas Kedokteran, Program Studi Doktor Ilmu Kedokteran dan Kesehatan UGM, yang pada saat ini akan menyampaikan draft proposal disertasi sebagai salah satu syarat seleksi pada penerimaan ujian masuk periode 3 tahun 2024. Background studi saya yaitu S2 Ilmu Biomedik Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin Makassar, dan saya selesai pada tahun 2016. Saat ini saya sebagai salah satu tenaga pendidik di Universitas Indonesia Maju Jakarta. Bidang ilmu yang saya tekuni adalah ilmu biomedik dan ilmu keperawatan, khususnya pada penerapan terapi komplementer dan keperawatan holistik. Untuk itu, pada kesempatan ini saya mengajukan draft penelitian dengan judul Efektivitas Pemberian Ekstrak Topikal dan Fraksi-fraksi Bawang Putih atau Allium sativum lin terhadap jumlah makrofag, sel mas, limfosit, dan sel PM leukosit dengan model perlukaan akut. Ide riset ini saya angkat dari fenomena penderita luka baik secara global maupun di Indonesia secara khusus. Penderita luka dapat berasal dari berbagai faktor, diantaranya luka akibat kecelakaan lalu lintas yang secara signifikan mengalami peningkatan, di mana data BPS di tahun 2020 mencatat 124.269 orang mengalami luka berat dan ringan akibat kecelakaan, dan mengalami peningkatan di tahun 2021 sejumlah 128.466 orang. Selain itu, luka dapat terjadi akibat kecelakaan kerja, di mana data dari Kementerian Ketenagakerjaan mencatat setidaknya terjadi 370.747 kasus kecelakaan akibat kerja, dan semuanya memiliki risiko luka. Selain dari dua predisposisi tersebut, ada faktor lain yang juga menimbulkan luka, yaitu luka akibat operasi. Data WHO menunjukkan 148 juta jiwa menjalani operasi di seluruh rumah sakit di dunia dan meningkat menjadi 234 juta jiwa di tahun 2020. Di Indonesia sendiri, berdasarkan data Kementerian Kesehatan, terdapat 1,2 juta jiwa pasien yang menjalani tindakan operasi pada tahun 2019 hingga tahun 2020. Dan selain faktor tersebut, terdapat banyak faktor lain yang bisa mengakibatkan luka seperti penyakit diabetes mellitus dan berbagai penyakit lainnya. Ide riset berikutnya yang menguatkan topik ini adalah Indonesia dijuluki sebagai mega diversity. Artinya masuk sebagai mega diverse country dengan keanekaragaman hayati terbesar di dunia. Flora yang kaya dan beragam, tumbuhan obat tradisional yang tumbuh ribuan spesies, dan lebih dari 2.500 diantaranya telah digunakan dan memiliki khasiat untuk mengobati berbagai macam penyakit. Relevansinya jika dikaitkan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs, maka Indonesia memiliki potensi besar dalam menyediakan berbagai bahan herbal yang dapat digunakan untuk kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Salah satu yang saya angkat dalam draft pengajuan disertasi saya yaitu Allium sativum lin atau bawang putih. Ada setidaknya 80 riset terbaru di 5 tahun terakhir ini yang saya coba review dari berbagai referensi dan indeksasi, di mana riset-riset ini mengidentifikasi fraksi-fraksi garlic atau bawang putih terhadap luka, baik itu yang berhubungan dengan sel-sel imun maupun molekul imun seperti sitokin dan antibodi. Adapun variabel yang saya angkat dalam draft pengajuan disertasi ini yaitu ekstrak Allium sativum lin topikal sebagai independen variabel, dan penyembuhan luka dalam hal ini jumlah makrofag dalam jaringan, sel mas, limfosit, dan pigmen leukosit sebagai dependen variabelnya. Pertanyaan penelitian dari rencana riset ini yang juga menjadi tujuan dari penelitian ini yaitu, pertama, apakah pemberian ekstrak bawang putih atau Allium sativum lin ini akan mempengaruhi jumlah makrofag, limfosit, sel mas, dan sel PMN pada proses penyembuhan luka. Lalu yang kedua, adakah perbedaan lama penyembuhan luka dengan menilai jumlah makrofag, limfosit, sel mas, dan sel PMN
antara luka yang diberikan salep ekstrak bawang putih dengan luka yang diberikan oksitetrasiklin sebagai kontrol positif, serta luka yang diberikan basis salep dalam hal ini vaselin sebagai kontrol negatif. Dan yang ketiga, sekaligus pertanyaan dari hipotesis yang saya buat adalah apakah pemberian ekstrak bawang putih topikal efektif dalam membantu proses penyembuhan luka dengan model perlukaan akut. Adapun kerangka pemikiran dari rencana riset ini dapat dilihat dari fase penyembuhan luka, di mana terjadi melalui 3 fase dan dipengaruhi oleh komponen sistem imun. Variabel yang saya angkat dalam hal ini peranan sel makrofag dalam penyembuhan luka, yaitu sebagai fagositosis. Artinya makrofag ini mengkonsumsi dan mencerna bakteri serta sel-sel yang telah mati. Selain itu, sel ini juga menstimulasi sitokin utama yang berperan dalam penyembuhan luka seperti interleukin 1, interleukin 6, interleukin 8, dan interleukin 10, TGF beta, serta PDGF yang berperan penting dalam membentuk jaringan baru. Adapun limfosit berperan menghancurkan patogen yang menginfeksi luka serta menghasilkan sitokin yang menetralisir patogen. Sel emas sendiri berperan dalam pelepasan histamin, di mana saat ini yang akan meningkatkan permeabilitas pembuluh darah sehingga sel imun dan nutrisi dapat mencapai area luka dengan cepat dan maksimal. Sedangkan sel PMN leukosit berperan sebagai sel imun pertama yang menghasilkan radikal bebas. Ini fungsinya untuk membunuh bakteri serta membantu mencegah matriks ekstraseluler yang rusak dan membersihkan area luka serta fungsi lainnya dalam proses penyembuhan luka. Bawang putih sendiri dalam hal ini memiliki banyak kandungan dan senyawa yang berperan dalam penyembuhan luka. Di antaranya senyawa alisin yang memiliki sifat antimikroba yang kuat, flavonoid sebagai antiinflamasi, saponin sebagai antioksidan, serta vitamin dan mineral yang berperan dalam membantu sistem kekebalan tubuh dan proses penyembuhan luka. Metode dan desain riset yang akan saya gunakan yaitu riset eksperimental laboratorium dengan pendekatan pretest, post-test, control group design. Subjek penelitian menggunakan tikus Wistar dan akan dibagi ke dalam 3 kelompok subjek. Kelompok pertama, kontrol negatif dengan model perlukaan akut yang diberikan basis salep vaselin. Kelompok kedua, kontrol positif yang diberikan perawatan luka dengan oksitetrasiklin 3%. Lalu kelompok ketiga atau kelompok intervensi, yaitu kelompok dengan model perlukaan akut yang diberikan perawatan luka menggunakan ekstrak bawang putih secara topikal pada konsentrasi 10%. Rancangan penelitian ini dari masing-masing kelompok akan diberikan perawatan luka selama 14 hari yang di breakdown ke dalam 3 fase penyembuhan sebelum dilakukan post-test. Prosedur dari rencana penelitian ini dimulai dari seleksi hewan coba. Saya menggunakan Ratus norvegicus yang memenuhi standar dan sesuai dengan kriteria inklusi, serta melalui persetujuan Komisi Etik Penelitian Kesehatan. Kemudian dilakukan prosedur perlukaan akut, di mana subjek dianestesi dengan inhalasi, lalu pembuatan model perlukaan akut dengan diameter 0,8 cm pada daerah punggung menggunakan punch biopsi. Selanjutnya peneliti juga melakukan ekstraksi fraksi bawang putih yang dilakukan di laboratorium fitokimia dengan metode maserasi untuk mengangkat senyawa-senyawa allium sativumlin ke dalam bentuk sediaan topikal untuk digunakan dalam proses perawatan luka. Setelah proses ekstraksi dan perlukaan pada Wistar, prosedur berikutnya adalah melakukan perawatan luka yang dibagi menjadi 3 kelompok subjek yang masing-masing dibagi juga ke dalam 3 segmen hari perawatan untuk pengambilan jaringan, yaitu kelompok hari ketiga, hari ke-7, dan 14 hari. Selanjutnya peneliti melakukan preparasi jaringan, pembuatan blok parafin, kemudian dilakukan pewarnaan HE untuk melihat sel-sel makrofag, limfosit, sel emas, dan sel PMN melalui digital mikroskopis. Setelah itu barulah peneliti melakukan pendataan dan analisis data untuk menilai perbedaan antara kelompok perlakuan dan kelompok kontrol dan sekaligus menjawab hipotesis apakah ekstrak bawang putih bisa efektif dalam proses penyembuhan luka. Demikian penyajian draft rencana riset yang saya ajukan sebagai salah satu syarat seleksi masuk program doktoral Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.